Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivalia, NIM E2019-2294. Saya dari Ekonomi Syariah 7 akan sedikit memberikan tanggapan terhadap penjelasan dosen pengampu peradaban Islam dan Islam Nusantara, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafah dan rasyidin. Khulafah itu merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan ar-rasyidin memiliki arti mendapatkan petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti yang mendapatkan petunjuk. Ada beberapa sahabat Nabi yang mendapat julukan sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Qasib bin Fahr At-Taimi Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah yaitu kurang lebih 3 tahun. Dari awal tahun 632 Masehi sampai akhir 634 Masehi. Dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini ada beberapa kemajuan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu perbaikan sosial masyarakat. Dalam kemajuan ini, Abu Bakar itu harus melakukan usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam, yaitu dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyelewang. Maksudnya para penyelewang itu adalah seperti orang-orang murtad, orang-orang kafir, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua yaitu perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Pada perluasan ini, Abu Bakar itu harus melakukan perluasan di luar Jazirah Arab. Abu Bakar harus memfokuskan di dua tempat, yaitu negara Irak dan Suriah. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dalam pengumpulan ayat Al-Quran ini, Abu Bakar As-Siddiq dibantu oleh Umar bin Khattab. Yang keempat, yaitu sebagai kepala negara dan pimpinan umat Islam. Pada kemajuan ini, Abu Bakar As-Siddiq harus senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW, bahwa musyawarah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW harus selalu dipraktekkan. Yang kelima yaitu peningkatan kesejahteraan umat. Dalam kemajuan ini, Abu Bakar As-Siddiq itu membangun sebuah lembaga, yaitu lembaga keuangan yang diberi nama sebagai Baitul Mal. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Al-Uzzah bin Riba'ah bin Abdillah bin Qurt bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi. Masa pemerintahannya yaitu dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Kemajuan yang didapat dalam Khalifah Umar bin Khattab ada 5. Yang pertama yaitu penataan struktur pemerintahan. Dalam Khalifah Umar bin Khattab, beliau itu mampu menata semua struktur pemerintahan dengan rapi, terutama dalam bidang keuangan. Yang kedua yaitu meningkatnya perkembangan ekonomi. Jadi pada
masa Khalifah Umar bin Khattab. Perdagangan itu berjalan dengan lancar. Seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatnya kemajuan pengetahuan. Yang keempat, meningkatnya kemajuan sosial. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya perkembangan agama Islam. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy. Selain mendapat gelar sebagai Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan juga mendapat gelar yaitu dengan sebutan Durraini, yang memiliki arti adalah yang memiliki dua cahaya. Beliau lahir pada tahun 577 Masehi dan wafat pada tahun 656 Masehi. Masa pemerintahan Utsman bin Affan ini pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Berarti ya kurang lebih 12 tahun beliau menjabat sebagai khalifah. Dalam Khalifah Utsman bin Affan ada beberapa kemajuan. Yang pertama yaitu memperluas wilayah kekuasaan. Yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga melakukan dan meresmikan mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Yang keempat, setiap hari Jumat beliau itu memerdekakan seorang budak. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau ini masih sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 23 Masehi. Maksudnya masih awal, dan wafat pada 661 Masehi. Masa pemerintahannya yaitu dari tahun 656 Masehi sampai 660 Masehi. Pada Khalifah Ali bin Abi Thalib juga ada beberapa kemajuannya. Yang pertama yaitu mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Jadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib ini pajak itu mulai diberlakukan kembali. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib itu tidak tergesa-gesa dalam pemilihan gubernur. Juga seperti bupati harus secara perlahan, harus dengan seteliti mungkin. Yang ketiga, menyempurnakan gaji pegawai. Jadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib, gaji pegawai itu tidak kurang, tidak lebih. Harus selalu disesuaikan. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Jadi pada Khalifah Ali bin Abi Thalib kita itu harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Itu. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.